Ya udah kelihatan belum soalnya nih teman-teman? Udah Kelihatan. Oh ya, Kelihatan. ya. Menurut gue pribadi soal kognitif hari ini itu lumayan susah, terutama soal-soal yang di belakang nih. Kayak misalkan nomor 18 sampai 20 nih. Ini soal selain soal analitik juga buat dapet jawabannya pakai persamaan matematik. Iya gak? Yang udah ngerjain siapa nih? Iya gak Raymond? Mesti pakai kok matematik. di soal yang di GCR kok cuma sampai 17 ya? Oh iya 17 maksudnya. Iya benar. Pakai matematik sih yang di belakang. Soalnya ada yang gue hilangin nih, soal yang ini nih. Nih, soal yang ini 8 sampai 10 nih. Gue belum ganti soal nih. Ini tuh jawabannya apa? Ada dua gitu satu soal. Kayak nomor 8 nih ada dua. Jadi kayak bonus. Jadi gua hapus aja. Takutnya apa namanya? Salah persepsi. Misalkan gini nih. Nomor 8 sampai 10 ya, kenapa bisa ada dua jawaban? Seseorang siswa menyusun rencana kursus. Jadi dari 5 pelajaran yang diambil itu cuma 3 gitu. Ada MTK, Bahasa Inggris, IPS, IPA, dan Kesenian. Ini ada syarat-syaratnya. Nah, di antara pasangan kursus yang tidak boleh diambil bersamaan adalah jawabannya sebenarnya ada dua. Yang A sama yang C. Ini kan yang tidak boleh diambil kan. Kenapa yang A nggak boleh diambil? IPS dan Bahasa Inggris. Karena kalau dia ngambil IPS, terus dia ngambil Bahasa Inggris nih, maka otomatis dia nggak boleh ngambil yang lain. Cuma dua doang. Kenapa? Karena kalau ngambil IPA itu harus sama MTK gitu. Terus kalau udah ngambil Bahasa Inggris, dia nggak boleh ngambil kesenian. Jadi yang A itu salah. Begitu juga dengan yang C gitu. Kalau udah ngambil kesenian, ngambil IPS, satu pelajaran lagi tuh nggak ada gitu yang boleh diambil. Karena kan kalau ngambil IPA harus sama MTK. Kalau itu dilakukan jadi ada 4 kan. Kalau ngambil kesenian, nggak boleh ngambil bahasa Inggris. Jadi jawabannya pada apa namanya bercabang nomor 8 sampai 10. Jadi makanya gua urungkan apa soalnya gitu. Ya kalau ada yang mau nggak apa-apa, minta. Mana soal yang apa namanya? Yang 17 ya. Bentar. Ini berapa soalnya? Ini 20. Bentar, gue cari dulu yang 17. Day one. Can still understand you want. I didn't wish you waiting. Oke, belum gue simpen PDF nih. Bentar. Ya, gue buka dari Word aja ya. Ya. Udah siap belum, teman-teman? Udah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sorry ya, buat kelas kognitif itu terpaksa emang kemarin harus diundur gitu. Soalnya kan waktu itu bentrok sama anak Alpha Saintek Kamanakib. Jadi agak nggak enak kalau misalkan yang datang cuma Alpha Sosum. Nanti malah dikit banget gitu. Jadi waktu itu gue alihin ke niatnya hari Sabtu. Hari Sabtu kita malah pergi kan ke UI gitu kemarin. Jadi hari Minggu. Nah, Kak Faisal itu juga apa namanya? Dia bilang barengan aja lah hari Minggu. Ya udah kalau kayak gitu dua-duanya diganti hari Minggu. Padahal sebenarnya gue kalau ngomong hari Minggu agak kurang enak juga sih. Terutama buat teman-teman yang Nasrani mungkin yang harus ibadah. Gitu. Kalau hari Jumat juga nanggung sih sebenarnya sholat Jumat. Cuma kan kelasnya sore.
Ya, jadi sorry buat teman-teman. Raymond ibadah gak nih Raymond nih? Udah, aku udah kemarin tadi malam minggu. Oh, minggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus kalau gitu. Ya, kita kerjain deh nih. Nomor 1 ya, sampai nomor 3 nih. Teksnya sama. Gue bacain dulu soalnya. Minggu ini yang mendapat giliran piket kelas adalah 3 anak perempuan, yaitu Ita, Ayu, dan Lani. Ini gue highlight dikit nih. Kurang gede ya kayaknya. Terus 2 anak laki-laki. Jadi ada 5 orang nih. Ita, Ayu, Lani, Putra, dan Dani. Setiap hari harus ada 3 orang yang membersihkan kelas. Jadi dari dari berlima yang ngebersihin kelas tiap hari itu cuma ada 3 orang, nggak boleh lebih gitu. Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi sekolahnya hari Senin sampai hari Jumat. Setiap orang mendapat giliran piket dengan jumlah yang sama. Jadi kalau misalkan Ita seminggu 3 kali, berarti yang lain juga harus 3 kali gitu. Jadi semuanya sama gitu. Sehari 3 kali. Terus setiap orang itu mendapat giliran yang sama, simpelnya itu. Setiap orang mendapat giliran paket dengan jumlah yang sama. Pengaturan jadwalnya berikut. Nah, ini kita mulai catat ya nanti. Hari Jumat, Ita dan Dani ikut kegiatan pramuka sehingga tidak dapat membersihkan kelas. Hari Jumat ya, berarti Ita dan Dani itu nggak ikut ya. Nggak piket gitu. Ini gue tandain merah deh berarti. Hari Jumat Ita dan Dani. Nah, ini gue udah nyiapin sebenarnya kalau soal nomor 1 sama 2. Kelihatan kan ya? Ininya, good notes-nya. Ya. Kelihatan ya. Ya, kita baca lagi deh ulang. Hari Jumat Ita dan Dani pramuka, jadi dia nggak ikut nggak ikut piket. Berarti kita coret nih Ita sama Dani. Nah, kita coret nih Ita sama Dani. Nah, berarti hari Jumat itu udah lengkap ya, nggak boleh ditambah ataupun dikurang lagi. Kenapa? Karena kan udah 3 orang gitu. Ayu, Lani, dan Putra. Kita pindahin ini. Ayu, Lani, dan Putra gitu. Itu hari Jumat. Kita baca lagi soalnya nih. Setiap Senin dan Rabu, Ayu harus segera pulang untuk menjemput adiknya di TK. Berarti si Ayu ini dia nggak boleh piket kalau hari Senin dan Rabu. Kenapa? Karena dia harus jemput adiknya gitu. Kalau enggak ntar adiknya diculik. Setiap Senin dan Rabu. Berarti Ayu Senin dan Rabu itu nggak boleh ada. Kita coret nih adik-adik. Ayu hari Senin nggak ada, sama hari Rabu nggak ada gitu. Itu ya. Terus kita baca lagi nih soalnya. Setiap hari harus ada anak laki-laki yang membersihkan kelas. Ini aman ya. Nggak boleh ada yang dicoret dulu, nggak usah. Nah, yang terakhir nih, Lani harus pergi ke tempat les matematika hari Senin dan Kamis. Berarti si Lani, kita coret nih Senin sama Kamis. Si Lani nih. Ya, Lani hari Senin nggak ada. Terus hari Kamis juga nggak ada. Nah, dari sini kita bisa ambil sedikit kesimpulan buat hari Senin. Karena hari Senin udah lengkap ya. Udah ada Ita, Dani, dan Putra. Kita masukin nih. Ita, Dani, dan Putra. Gitu. Gitu ya teman-teman. Keterangannya cuma itu gitu. Yang susah dari soal ini gue bisa bilang. Karena keterangannya itu terbatas. Jadi ada maksud tersirat gitu dari keterangan-keterangan ini. Kayak misalkan ini. Keterangan soal nomor 3. Setiap hari harus ada anak laki-laki yang membersihkan kelas. Terus keterangan di sini nih. Setiap orang mendapatkan giliran piket dengan jumlah yang sama. Jadi gini, setiap orang kan dapat giliran piket yang sama kan, di mana setiap hari, satu hari itu kan
harus ada 3 orang kan? Setiap hari harus ada 3 orang. Nah, kita kali 5 hari ini. Berarti selama 15 hari, selama 5 hari itu udah 15 kali kan. Kalau di total gitu, 15 orang gitu. Nah, berarti simpelnya kalau kayak gini, setiap orangnya kan ada 5 ya. Ada 5 orang kan, kita bagi lagi. Berarti satu orang itu dia kejatahan 3 hari gitu. Dalam, bentar, 3 hari per minggu. Ya gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? Ada yang bingung nggak sampai sini? Ya berarti masing-masing 3 hari, benar. Apa Yasmin? Yasmin ngomongnya langsung ke pesan langsung nih Kak, ke Mimin. Jadi nggak kelihatan nih kalian. Ya jadi dalam seminggu itu satu orang kebagian 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali gitu. Gitu ya teman-teman. Nah berarti dari sini kita bisa dapat sedikit kesimpulan nih. Apa kesimpulannya? Si Ita itu pasti ada setiap hari Selasa, Senin, dan Rabu. Karena Ita udah dicoret nih hari Senin sama Jumat. Berarti, bentar. Bukan Ita, sorry. Bukan Ita, berarti Ayu ya. Ayu, sorry. Ayu sama Lani udah ada kejelasan nih. Ayu, berarti dia juga ada di hari Selasa si Ayu. Apalagi nih di hari Kamis si Ayu. Terus ada lagi nih siapa nih yang udah jelas nih? Iya si Lani. Si Lani ini udah jelas nih. Karena dia udah dicoret 2, jadi dia udah pasti ada hari Selasa sama Rabu. Ya. Gitu ya teman-teman. Rabu Kak. Rabu Bang, bukan kami. Iya, Rabu ya. Matanya suka siwer emang. Lani harusnya coret Kamis. Makasih udah diingetin. Lani gitu. Ya. Terus apa lagi nih? Kita langsung masuk ke soal deh. Soalnya udah ada yang bisa dijawab dari pernyataan itu gitu. Kayak misalkan nomor 1, Dani dan Putra tidak pernah mendapat giliran membersihkan kelas bersama kecuali hari apa? Jadi bisa dibilang si Dani sama si Putra ini dalam seminggu dia cuma 1 kali bareng-bareng. Nah, ini udah kelihatan jelas bahwa dia itu bareng-barengnya hari apa? Ya hari Senin ya. Berarti sisa lainnya dari Selasa sampai Jumat si Dani ini nggak ketemu Putra lagi gitu. Berarti jawabannya Senin. Iya. Ini baru 1 yang ketahuan nih. Ada yang beda gak nih soal nomor 1? Coba siapa nih? Sama Kak, ya makanya nggak mau ketemu. Mungkin habis dulu. Terus apa lagi nih yang bisa kita ambil di sini? Apa coba? Kita baca lagi. Ita dan Dani mendapat giliran bekerja sama membersihkan kelas pada hari Ita dan Dani ya. Ita dan Dani ini. Yang ditanya Ita dan Dani. Kita lihat nih. Si Ita dan Dani itu yang pertama ada, dia adalah hari apa nih? Ita dan Dani itu bentar. Gue ganti warna dulu. Ita dan Dani itu yang pertama ada hari Senin ya. Ini Ita dan Dani. Nah, berarti jawabannya kalau enggak Senin dan Selasa atau Senin dan Kamis gitu. Kalau enggak B, C gitu. Apa nih? Senin Selasa atau Senin Kamis nih? Kita harus lihat lagi nih. Apa kemungkinannya gitu. Nih, kalian bisa lihat apa namanya? Apa AC? Bentar kayak ngomong di HP. Oh, kolom chatnya hilang ya, bentar. Iya.
Senin sama Kamis, Senin sama Kamis. Kenapa Pak Senin sama Kamis nih? Kita sama Dani. Ita, Ayu, Lani. Berarti kalau kayak gini, apa namanya? Nah, kita harus lihat nih. Pertama nih, gue baru ngeh nih. Apa namanya? Kita lihat hari Selasa ya. Kenapa hari Selasa itu salah? Karena kan di sini udah ada 2 cewek kan? Iya gak? Udah ada 2 cewek gitu. Jadi kemungkinan apa namanya? Si Ita itu pasti kita coret di hari Selasa. Kenapa kita coret? Karena udah ada 2 cewek, jadi mau nggak mau hari Selasa itu kemungkinannya nggak ada Ita gitu. Jadi ini kita iniin aja ya, ini Dani atau Putra. Karena kan nggak ada kejelasan kan. Jadi Ayu hari Selasa tuh Ayu, Lani, Dani atau Putra gitu ya teman-teman. Karena di Selasa itu udah pasti ada si Ayu sama Lani gitu. Makanya Selasa itu pasti salah gitu. Karena Itanya udah nggak ada. Jadi kemungkinannya jawabannya apa nih? Ya jawabannya Selasa, Senin dan Kamis. Ada yang bingung nggak nomor 2 ini? Kalau bingung langsung aja ngomong. Putra dan itu tukeran aja gitu. Selasa sudah ada Ayu dan Lani. Betul nih kata si Feli itu. Aman Bang ya? Iben. Bang Iben. Yuk, Mon. Coba ke good note-nya. Good Yang note. tadi. Ini bisa diakalin ya sih? Kayak kan hari Jumat kan Putra udah ada. Nah dia kan nggak mau ketemu sama Dani kan. Berarti yang hari Kamis itu anggap aja Dani. Dani mundur gitu. Dani terus hari Rabu Putra. Terus Ya hari bisa kayak gitu. Selasa Dani. Jadi di sini kan udah, Sepemikiran. ya bener. Sebenarnya bisa diakalin kayak gitu. Cuma apa namanya? Kita belajar ngurut juga bisa atau enggak kita asumsi juga bisa. Jadi kita jawab soal itu bisa berdasarkan apa namanya? Kita nyoba opsi atau kita apa namanya? Bikin asumsi dari ketentuan. Yang terpenting tuh harus apa namanya? Harus sesuai sama ketentuan gitu. Berarti benar ini si Ita sama si Dani ya gitu. Jadi dia ketemu di hari Senin dan juga Kamis. Gitu. Raymond bener. Terus nah, hari Rabunya nih belum jelas nih. Cuma nggak perlu kita cari dulu, kita baca dulu soal nomor 3-nya. Siswa yang membersihkan kelas pada hari Selasa adalah, jadi dia nggak peduli nih hari Rabu sebenarnya siapa yang bikin si soalnya ini. Dia nanya di hari Selasa. Ya udah, kita cari yang udah pasti ada Ayu sama si Lani, iya gak? Kita cari ada Ayu sama Lani. Opsi A salah karena nggak ada. Opsi B nggak ada semuanya Ayu dan Lani. Opsi C Lani, Ita, Putra salah karena harus ada Ayu. Berarti yang benar adalah opsi D gitu. Gitu ya teman-teman. Berarti ini tuh apa namanya? Ya Putra ya. Berarti ini kita coret nih. Ya ketentuannya gini. Gitu. Udah gitu sebenarnya. Jadi nggak perlu kita cari semuanya dari Senin sampai Minggu. Kalau ada yang bolong-bolong nggak masalah kayak hari Rabu nih. Karena yang pasti udah ada Ita sih. Di hari Rabu tuh pasti ada Ita. Sisanya itu Dani atau Putra. Gitu teman-teman. Karena kan nggak ditanyain juga kan di soal itu apa namanya Rabunya itu siapa gitu nggak ditanyain. Ada yang bingung nggak sampai sini nomor 1 sampai 3? Aman ya? Aman, Dinda aman. Aman, aman Kak. Ona udah ngerjain belum? Ona nih, Ona Senpai nih, Ona kan ketua kelas nih. Udah ngerjain belum Ona soalnya nih? Loh, Ona nggak jawab nih lagi.
Lagi kurang perhatian kali ini Ona nih. Ya lanjut ya. Kita ke nomor 4 sama 6 sama 7. 4, 5, 6, 7. Ini soal lumayan lumayan susah juga sih. Gue baca soalnya dulu deh. Setiap berangkat sekolah, Nina bawa bekal makanan. Bekal yang dibawa Nina itu diatur sama emaknya atau ibunya tanpa memperhitungkan hari ketika Nina tidak masuk sekolah. Nasi goreng dan nasi putih dibawa Nina secara bergantian setiap hari sekolah. Ingat ya, sebenarnya keywordnya di sini. Tadi kan si Remo nanya, jadi kalau misalkan Ninanya nggak masuk sekolah, itu dihitung udah masak lauk belum ibunya gitu. Nah, sebenarnya gue ngambil dari pernyataan ini, nasi goreng dan nasi putih dibawa Nina secara bergantian setiap hari sekolah. Jadi kalau Nina sekolah doang gitu, berlakunya aturan. Kalau nggak sekolah, berarti hari itu ibunya nggak masak secara bergantian. Artinya dilewatin aja gitu. Nasi goreng dan nasi putih dibawa secara bergantian. Jadi bisa kita ambil asumsi selang-selingnya itu dari pernyataan ini. Jadi kalau Nina sekolah doang gitu. Lauk untuk 2 hari sekolah berurutan berupa ayam goreng. Jadi 2 hari ayam goreng, terus 1 harinya itu telur gitu. Jadi misalkan Senin Selasa ayam, Rabunya telur, Kamis Jumat ayam, Sabtunya telur gitu. Jadi selang-selingnya gitu. 2 ayam, 1 telur, 2 ayam, 1 telur. Makan buburnya kalau emaknya belum beli beras ya. Gitu. Terus ya itu berulang terus pokoknya. Selama Nina sekolah ya gitu. Kalau libur berarti enggak termasuk atau enggak dihitung. Nah, hari sekolah adalah hari Senin sampai Sabtu. Iya, sebenarnya gue juga awal ngerjain soal ini, itu gue lumayan lama nih stagnan di soal ini. Kenapa? Karena kan pernyataannya tanpa memperhitungkan gitu. Tapi setelah gue kerjain semuanya itu ibunya masak gitu asumsinya, jawabannya nggak ketemu gitu, pada nggak ada jawabannya. Jadi gue pakai asumsi di pernyataan yang setelahnya gitu, dimana nasi goreng dan nasi putih dibawa Nina secara bergantian setiap hari sekolah. Berarti ya setiap si Nina sekolah aja gitu. Emang agaransinya di situ. Tapi kalau lu ngerjain soalnya, coba lu selama 5 minggu aja, ya lu bakal tahu jawabannya gitu. Lu urutannya salah atau urutannya benar. Karena di opsi nggak ada gitu. Ya langsung ya. Terus ya hari sekolah Nina Senin sampai Sabtu, ini udah gue bikin tabelnya sebenarnya. Jadi ada minggu 1, minggu 2, minggu 3 sampai minggu ke-5 gitu. Ya kita baca nih. Hari pertama pada minggu pertama tahun ajaran baru adalah Senin. Jadi gini ya, sebenarnya ini untuk memudahkan ya, setiap bekalnya gue singkat aja namanya ya. Misalkan nasi goreng, nasgor. Nasgor itu berarti apa? Gue singkat jadi G aja ya, G gitu. Kalau nasi putih, nasput, itu gue singkat P aja ya, nasi putih, goreng sama putih. Jadi G itu nasi goreng, P itu nasi putih. Apalagi nih, ayam goreng, itu gue singkat jadi A gitu. Terus apa lagi nih? Satu lagi apa? Telur ya, telur goreng itu gue singkat jadi T gitu. Berarti kalau kombinasinya misalkan GA berarti nasi goreng sama ayam gitu teman-teman. Buat mudahin ya, karena tabelnya terbatas. Emang si Nina bikin bekal aja nyusahin ya. Hari pertama pada minggu pertama tahun ajaran baru adalah Senin. Ya ini berarti hari Senin itu hari pertama di minggu pertama gitu. Bekal pertama kali yang dibawa Nina adalah nasi goreng dan ayam goreng. Ini kita masukin nih. Nasi goreng dan ayam goreng. Berarti GA ya.
Karena G-nya itu nasi goreng, A-nya itu ayam goreng. Lanjut. Nina tidak masuk sekolah pada hari Selasa dan Sabtu di minggu kedua karena dirinya sakit. Nina nggak masuk sekolah pada Selasa dan Sabtu di minggu kedua. Nah, ini kan minggu kedua nih. Berarti Selasa dan Sabtu kita kita umpetin nih. Jadi karena dia nggak masuk sekolah, jadi kita kita blacklist Selasa dan Sabtu. Jadi dia nggak bawa bekal nih Selasa dan Sabtu. Kita blacklist ya teman-teman. Terus lanjut. Hari Rabu minggu kelima adalah hari libur nasional. Jadi hari Rabu di minggu terakhir. Di minggu kelima hari Rabu. Berarti di sini ya. Hari Rabu di minggu kelima Sinina libur nasional gitu teman-teman. Ya udah. Dari sini kita urutin nih. Nasi goreng, nasi putih kita urutin deh. Mulai dari ini yang pertama. Nasi goreng, nasi putih. Aduh, belum ganti warna gue. Nasi goreng, nasi putih. Ini jangan warna kuning deh. Warnanya nyaru. Warna apa yang enak ya? Warna biru. Ya. Ini berarti GA ya. Oh, birunya kurang terang lagi. Yang pertama goreng ayam kan. Berarti nasi putih. Terus nasi goreng, nasi putih, nasi goreng, nasi putih. Nasi goreng, nasi putih. Gitu terus ya. Goreng, putih. Nasi goreng, nasi putih. Terus nasi goreng, nasi putih. Sampai dia minggu ke 5 gitu. Terus berarti goreng, nasi putih, nasi goreng, nasi putih, nasi goreng, nasi putih, pegel juga. Ya, nasi goreng, nasi putih, di sininya nasi goreng, di sini nasi putih. Terus di sini nasi goreng. Bener gak sih? Ada yang salah gak? Goreng putih, goreng putih, goreng putih, goreng putih. Goreng putih, goreng putih, goreng putih, goreng putih. Ya gitu ya, aman kayaknya sih. Ada yang salah gak? Nah, itu nasinya ya. Habis itu kita masukin lauknya gitu. Berarti ayam 2 kali. Ayam, telur gitu ya. Terus apa lagi nih? Ayam, telur. Ayam, telur gitu. Ayam, telur. Ayam, telur. Ayam, telur. Ayam, telur. Ayam, endok. Ayam, endok. Ayam, endok. Gitu ya. Jadi urutannya hari ini nih. Kayak gini. Dari Senin di minggu pertama sampai Sabtu di minggu kelima. Jadi dia 3 hari libur. Sisanya masuk semua si Nina. Gitu. Berarti Nina ini sebenarnya termasuk kategori anak sekolah yang rajin ya. Nggak ada bolos, nggak ada izin. Cuma karena sakit doang gitu. Ya. Ini kita mulai jawab soal nih. Selama 5 minggu pertama, berapa kali Nina bawa bekal nasi goreng dan telur goreng? Berarti apa nih? G sama T ya. Kan nasinya nasi goreng, berarti G. Sama bawa telur, berarti GT. Kita cari mana aja nih yang GT nih. Kita bulatkan yang ada GT-nya. Pertama hari Rabu minggu pertama. Aduh, sorry. Iya, gini. Hari Rabu mana lagi GT? Ya, ada lagi di hari Kamis, ya gak? Di minggu kedua. Ada hari Jumat di minggu ketiga. Ada hari Jumat di minggu keempat. Sama ada lagi di hari Sabtu minggu ke-5. Berarti ada berapa nih GT? Atau nasi goreng lauknya endok. Ada 5 kali. Ya, ada 5 ya. Berarti jawabannya D gitu teman-teman. Ada yang beda? Ada yang beda gak?
yang udah ngerjain nih. Takutnya gue yang salah kan, atau keliru satu angka gitu. Sama ya. Ya, kemungkinan kalau sama, berarti jawaban seterusnya harusnya juga sama. Ya, nomor 5. Pada hari apakah selama 5 minggu pertama Nina lebih sering bawa bekal nasi putih dan telur goreng? Jadi pada hari apa selama 5 minggu itu Nina lebih sering bawa bekal nasi putih? Kita highlight nih putihnya. Berarti P sama T. Kita lihat nih di hari apa si Nina bawa bekal nasi putih sama telur paling banyak. Berarti apa? Nasi putih sama telur. Berarti kita singkatnya PT ya. Putih sama lauknya telur. Berarti Nina nggak macem-macem nih makannya. Cuma satu lauk sehari. P sama T. Ada hari apa aja nih? Kita masukin nih. Si Nina nih anak-anak penurut. PT ada hari apa aja nih? Ada hari... Bentar. Gue ganti warna dulu. Kita ganti jadi apa? Jadi kuning deh. PT nasi putih, lauknya telur. Ada hari apa aja? PT. Ini hari Sabtu. Terus hari Selasa. Ini ada hari Selasa. Ini ada hari Selasa. Mana lagi? Putih, lauknya telur. Nggak ada ya kayaknya. Cuma 4. Berarti dia paling banyak di hari apa nih? 3 kali di hari Selasa. Jadi jawabannya apa? Ya Selasa ya. Karena kan dia nanya, si Nina ini makan nasi putih pakai telur itu paling sering kapan? Ya simpelnya gitu, Selasa. Gitu teman-teman. Mantep nih. Lanjut, nomor 6. Pada hari apa? Pada minggu ketiga. Pada hari apa? Pada minggu ketiga Nina dibekali nasi putih dan ayam goreng. Berarti putih sama ayam goreng itu apa? Apa? PA. PA ya benar. Ini P sama A. Putih dan ayam. Kita cari si PA di minggu ketiga tuh ada hari apa? Minggu ketiga ya. Minggu ketiga itu berarti ini. PA tuh ada hari Kamis sama hari Sabtu. Berarti jawabannya Kamis sama Sabtu. Ada gak? Kamis sama Sabtu. Ya, jawabannya D. Jadi si Nina bawa apa? Bawa nasi putih sama ayam tuh hari Sabtu. Nomor 7. Nomor 7 itu pada hari apa selama minggu pertama Nina lebih sering bawa bekal nasi putih? Ya, ini tadi si Raymond ngoreksi soalnya sama Kak. Sama soal nomor 5. Ya ini kayaknya sih gue yang tipe sih. Nasi putih sama telur goreng berarti jawabannya sama juga. Nasi putih sama telur goreng. Jawabannya Selasa. Soal aslinya sih kayaknya nggak gitu sih. Lauknya kalau nggak salah ayam goreng dah. Gue agak lupa nasi putih sama ayam goreng atau apa? Nasi putih sama ayam goreng atau nasi goreng sama ayam goreng. Gue agak lupa nomor 7 ini. Gitu ya teman-teman. Ada yang bingung nggak sampai sini? Terkait dengan si jadwal selama 5 minggu Nina bawa bekal. Ini masih apa namanya? Masih agak gampang ya. Karena soal selanjutnya bakalan lebih susah sih menurut gua. Karena nomor 8 sampai 10, nomor 11 sampai 14, terus nomor berapa nih? 15 sampai 17 tuh soal-soal yang kita pakai persamaan matematika juga. Gitu. Ya lanjut nomor 8 sampai 10. Bentar, gue minum dulu.
Haus juga, Cok. Kalian pada ketemu gak nih jawabannya nomor 8 sampai 10? Pada ketemu gak jawabannya? Azam, ketemu gak Azam? Azam jarang ditanyain nih. Azam, masih Belum dapat. Bang, baru lihat soalnya sih. Baru lihat soalnya. Soalnya lagi ada acara iya. Waduh, sibuk banget Azam nih. Mantap, masih bisa nyempetin kelas di hari Minggu. Yang lain nih, pada dapat gak nih? Coba gue tanya. Yasmin, dapat gak nih Yasmin? Nomor 8 sampai 10. Yasmin belum ngerjain. Waduh. Yasmin kebanyakan tidur pagi nih kayaknya nih. Belum selesai. Iya tahu. Kan kata lu tadi apa ketiduran kan? Baru bangun. Jarang-jarang kan ya ada kelas pagi jam 10 gitu. Ya lanjut. Kita nomor 8 sampai 10. Ini bacanya harus pelan-pelan nih. Walaupun soalnya lebih pendek ya mungkin. Poppy, Kiki, Ria, Sinta, dan Toton mengikuti sebuah tes hasil belajar dengan hasil sebagai berikut. Nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy. Dan 2 kali nilai Kiki. Kita bikin ya persamaannya. Nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy. Dan 2 kali nilai Kiki. Berarti ini kita... Berarti nomor berapa nih? Nomor 8 sampai 10. Kita masukin ke pernyataan 1. Nilai Ria lebih tinggi dari Poppy. Ini gue singkat aja ya. Gitu. R lebih tinggi dari Poppy. Apalagi tadi? Terus nilai Ria 2 kalinya nilai Kiki gitu. Berarti apalagi nih? Nilai Ria itu 2 kalinya nilai si Kiki gitu. Berarti R sama dengan 2 Ki ya. Masih aman sampai sini? Aman ya. Ya, kita baca pernyataan 2. Jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, berarti P tambah Ki hasilnya sama dengan nilai Sinta. Berarti buat pernyataan nomor 2 ini, nilai Poppy kalau ditambah nilai Kiki itu sama dengan nilainya si Sinta. Jadi Sinta lumayan OP juga nih nilainya nih. Lumayan gede nilainya. Ibarat kalau ulangan tuh misalkan si Poppy dapat 2 gitu. Kiki dapat 5. Nah, berarti nilai Sinta 7. Jadi nilainya itu gabungan dari nilai Poppy sama Kiki. Nomor 3. Nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton. Kita masukin juga nih. Poppy lebih besar daripada Toton. Apalagi nih lanjutannya. Namun hanya sepertiga nilai Sinta. Gimana di bawah deh. Nilai Poppy itu sepertiga nilainya si Sinta. Gitu. Sepertiga dari S. Ya gitu. Dari sini kita bisa ngurutin nggak sebenarnya urutannya? Oh nih, kita jawab dulu nih, nomor 8. Jika semua nilai berupa bilangan bulat, jadi bulat ya, nggak ada koma gitu. Siswa yang pasti bernilai genap adalah, ada yang ngerti nggak maksud soal ini? Nilainya itu pasti bernilai genap. Ya, berarti nilainya kalau nggak 6, 4, berapa lagi? 2, 8, 10 gitu. Pokoknya nilainya genap. Kita bisa tahunya dari mana? Gimana, Mon? Raymond? Kalau gue sih analisisnya kayak gini Bang, kayak apa? Bikin dulu yang itunya, selesaiin dulu persamaannya yang PQ sama S gitu. Jadi Oh, kan kita dapat Q kan, nanti Q dapatnya 2/3 S gitu. berarti Q 2/3 S. Ya. Terus? Iya.
Nah, terus kan R kan sama dengan 2 ki gitu. R Berarti sama kan dengan 2Q. Berarti R iya, sama dengan 2 ki toh. Nah, kalau 2 ki berarti kan ki-nya ganti yang tadi 2/3 S. Jadi dapat nanti 4/3 S gitu. Dapat relasi Ria sama si Sinta. Sinta. Iya, terus kalau Ria kan udah pasti genap karena kelipatan 2. Kalau Betul. diamati, semua kelipatan 2 itu nggak pernah Pasti. dapat ganjil gitu. Iya, Apalagi betul. kan dia bilang kan bilangan bulat gitu kan ya. Bilangan bulat ya, apalagi bilangan bulat bukan koma. Jadi bisa Iya, dibilang kelipatan 2 si Ria nih, kita bulatin aja dah ya, si Ria. Ini udah pasti si Ria ini genap. Kenapa? Karena kan bilangan kelipatan 2 kan 2 ki. Ya, misalkan berapa aja bilangan bulat yang dikali 2 itu adalah bilangan genap. Karena kan gitu kan. Misalkan 2 kali 1 2, 2 kali 2 2, 2 kali 3 6 genap, 2 kali 4 8 genap. Jadi yang udah pasti genap yang pertama itu adalah Ria. Mantep nih. Yang udah pasti genap itu yang pertama adalah Ria. Bukan Ria sombong ya, tapi memang namanya Ria. Terus kita cari relasi ini. Tadi si Raymond bilang. Si P plus Q sama dengan S. Gini ya. Ya, iya Bang. P plus Q sama dengan Itu P-nya S. ganti aja gitu. Jadi 1/3 S. Ya, P-nya kita ganti 1/3 S. Terus nih, ini kita substitusi. Jadi 1/3 S. Bentar gue ganti warna dulu. 1/3 S ya. 1/3 S ditambah Q sama dengan S. Berarti nilai Q-nya itu nanti berarti S dikurang 1/3 S gini ya. Iya Bang. Ya berarti ya ini ya ini kita samain aja ya. 3/3 S min 1/3 S. Ada yang bingung nggak kenapa bisa jadi 3/3? Ada yang bingung nggak? Gini ya. Ini kan dia apa namanya? Setiap bilangan pada dasarnya dia ada apa namanya? Ada konstanta ya kalau nggak salah di depannya kan. Kayak misalkan X pada dasarnya dia punya angka 1 di depannya kan. Karena 1 jadi nggak ditulis. Misalkan kayak X tambah 2X, kenapa bisa jadi 3X? Itu kan karena di sini itu sebenarnya ada 1X kan, 1X sama dengan 2X gitu. Jadi 3X. Jadi pada dasarnya ada angka 1 di depannya. Cuma karena variabelnya 1 nggak ditulis. Kalau nggak salah gitu. Kenapa bisa jadi 3/3S? Karena kan 3/3 itu sama dengan 1 kan. Tujuan utamanya biar kita samain penyebutnya gitu. Karena biar kita samain penyebutnya baru bisa dikurang dalam operasi pecahan gitu. Jadi 3 dikurang 1 ya 2/3S ya. Iya 2/3S gitu. Ini gue coret lagi nih yang sini. 2/3S. Jadi nilai si Kiki si Kiki itu 2/3S. Artinya apa? Artinya Kiki ini dia lebih kecil ya, lebih kecil dari si Sinta gitu. Si Kiki lebih kecil dari Sinta. Pertanyaannya kita nyari dulu nih siapa yang dia itu apa namanya? Iya, apa namanya? Gue jadi bingung mau apa. Bentar Bang, belum kelar nih. Yang Ya belum lanjut, ngurutin Raymond. kan? Belum ngurutin kan? Yang kalau Ya misalnya belum ngurutin cari dari relasi R sama apa S kan bisa tuh. Kita kan masukin aja gitu. R sama dengan 2 ki. Ki-nya ganti 2/3S. S. Apa tadi? R kan sama dengan 2 R ki sama gitu dengan kan. 2 Ki. Ya, ki-nya ganti aja Ya, 2/3S itu yang Bang Iben dapat tuh. ini gue hapus dulu Nah, berarti. Ya bisa juga sih kita dapetin dulu. Berarti ini tuh sama dengan apa Ki-nya tadi? ki-nya tuh 2/3. R itu sama dengan 2 ki.
Iya, R itu sama dengan 2Q kan. Berarti ini apa namanya? Q sama dengan 2/3S, berarti siapa namanya, si R-nya ini itu jadi 4/3 berarti gitu ya. Iya, iya kayak gitu. Iya. Ya, Ya kita kalau ya mau itu dapat kayak si Feli tuh. si apa namanya, si gini maksudnya kalau ada yang bingung nih, gua hapus dulu deh. Karena kan si R itu 2 kali lipat dari Q kan, berarti kok apa namanya, si R ini nanti 2/3S, aduh nggak jelas tulisan gua, 2/3S itu kita kali 2 gitu, maka nanti dapat 4/3S gitu. Makanya kenapa bisa dapat. Jadi bisa dibilang urutannya nanti jadi kayak gini nih. Ria, terus di bawah Ria nanti ada siapa nih? Urutannya ya, urutan Cinta. kita urutin aja gitu. Setelah Ria di bawahnya nanti ada Sinta. Di bawah Sinta itu ada siapa? Di bawah Kiki. Sinta itu ada si Kiki. Ya, di bawah Sinta itu ada Kiki. Terus nanti ada si Poppy. Baru yang terakhir ada Toton. Aduh, Tono lagi. Ya ada Toton. Gitu. Ini urutannya gitu. Nah, pertanyaannya kita mau nyari nih siapa lagi yang apa? Yang dia itu nilainya bilangan genap. Siapa Mon yang dapat bilangan genap? Cinta. Siapa? Itu kalau Sinta, soalnya cari relasinya kan, R sama S itu kan nanti bisa dipindahin ke kiri gitu. Jadi 3/4 R sama dengan S. Nah, kalau kita selidiki lagi, 3/4 dari satu bilangan genap itu pasti selalu bilangan genap. Nggak mungkin bilangan ganjil. Coba aja gitu. 3/4 kali 4 gitu. Eh, bentar. 3/4. Kok bukan, iya, tunggu, bentar, Tahu gue sih kayaknya bukan Sinta. Bentar, gue baca-baca dulu nih. tunggu. Nilai R lebih besar dari P. R sama dengan 2Q. P tambah Q sama dengan S. Oh ya udah, kalau di apa reverse aja. Kalau misalnya Sinta kan tadi kan pasti dapat ganjil terus ya. Udah, berarti yang temannya aja yang dipilihan kan, yang ada teman sama Ria kan cuman Ya Kiki. benar, yang kita cari yang temenan sama si Ria. Ya. Nah, kalau Sinta kan tadi udah pasti ganjil gitu kan ya, Ya, berarti udah kita coba Kiki Kiki. gitu. Gue tadi Gue tadi salah analisis. gue tadi nyoret-nyoret juga jawabannya si Kiki, cuma gue lagi bingung tadi gue apa nyoret-nyoretnya di mana gitu. Kayaknya kita harus pakai persamaan yang ini sih. Apa namanya? Kita reverse solution aja, Bang. Jadi tadi kan kalau berdasarkan yang tadi ku bilang, kalau 3/4 dari bilangan genap itu bakal dapat bilangan ganjil terus gitu. Ya, Berarti kalau si Sinta ganjil, nah yang dipilihan satu-satunya temannya Ria kan Kiki, ya udah Kiki aja. iya itu cara gampangnya kan. Cuma Iya, nggak usah dia gue lagi mikirin apa cari yang namanya? mana. Cara buat kita tahu si Kiki itu dapat apa genap gitu. Bentar, gue lagi mikir juga. Bang, tapi itu kayaknya kalau gampang kan R sama dengan 2Q ya. R sama Duanya dengan 2Q. dipindah aja, pindah ruas. R/2 sama dengan Q. Bisa nggak sih itu? Bisa Kan udah juga sih. pasti Ria Itu juga genap. itu cuman Benar. berlaku kalau si Ria genap. Itu cuman berlaku kalau si Ria genap. Kalau kita buta gitu, kalau kita buta kita nggak tahu si Ria genap atau apa ganjil, kan bisa kan? Kinya jadi ntar nggak genap juga gitu. Iya, tapi kan dalam soal ini pada dasarnya kita nggak buta kan. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa si Ria ini di awal ya, di awal dia nilainya genap kan, gitu. Terus kayak diantara bilangan-bilangan ini juga yang menyimpang kayak misalnya Ria itu 6 gitu Ya itu genap, 6 tapi kan bentar. kinya kan ganjil 3. Bentar Jadi tadi gue ada kan bingung. paradoks gitu. Apa namanya si Kiki tuh beneran dapat 2 gitu. Bentar. Wah, gue lupa lagi.
sebenarnya sih kalau kayak gini kita juga bisa apa namanya? Kita bisa apa? Selain kita tadi apa namanya? Nyoba persamaan, tapi kita juga bisa asumsiin salah satu nilai dari si orangnya ini. Misalkan siapa? Misalkan kita asumsiin misalkan siapa nih? Si ini tadi plus ya. Misalkan kita mau asumsiin pakai persamaan ini deh gitu misalkan. P tambah Q sama dengan S gitu kan. Kita asumsiin aja si nilai popinya ini berapa misalkan. Kita pakai nilai popinya ini, kalau misalkan kalian mau dapat jawaban apa namanya? Yang pasti ya, itu bisa kalian substitusiin aja salah satu orangnya gitu. Misalkan si Poppy nilainya berapa? Nilainya 2 gitu. Iya enggak? Misalkan nilai ujiannya 2. Nah, berarti si Q-nya ini berapa nih? Si apa namanya? Si Q-nya. Kayaknya ada yang kelewat dah. Apa namanya? Wah, di sini sebenarnya nih. Salahnya sih sebenarnya di sini nih. Gua kasih tahu nih. Salahnya tuh di sini. Nih, Poppy dan enggak juga sih, benar-benar. Benar, kita asumsiin nih. Terus nilai Ria lebih tinggi dari nilai Poppy dan 2 kalinya nilai si Kiki. Berarti kalau misalkan nilai apa namanya? Nilai si Poppy-nya ini 2 ya. Berarti kan nilai Sintanya berapa nih? 3 kali lipatnya kan? Ini kita kali 3 nih. Iya enggak? Karena kan di sini apa namanya? Si Poppy itu sepertiganya Sinta kan? Iya, gitu maksudnya, teman-teman. Jadi kan berarti nilai Sinta itu si nilai Poppy dikali 3 kan. Itu bisa aja kita asumsiin kayak gitu. Karena kan kita yang namanya buta nilai, makanya kita apa namanya bisa asumsiin pakai nilai bilangan bulat. Berarti kita bisa asumsiin udah bahwa dapat, Bang. ya si Sinta itu 6 gitu kan. Berarti nilai Kiki berapa nih? Ya nilai Kiki itu berarti 6 kurang 2 kan. Ya berarti nilai Kiki itu nanti 4. Kita bisa asumsiin kayak gitu. Jadi karena kita sama sekali nggak tahu apa namanya nilai-nilainya berapa, kita masukin aja salah satu si apa namanya si orangnya ini berapa. Karena kan kita benar-benar nggak tahu kan, buta. Yang penting apa? Bisa, Bang. Bisa pakai ini sebenarnya. Aku kepikiran lagi yang pakai Q sama dengan 2/3 S. Ya benar, Q sama dengan 2/3 S Itu kan? berlaku untuk semua bilangan yang bisa dikali 2/3 S bakal dapat Q sama dengan genap. Tes aja, kalau S-nya 6, kan ntar dapat 4. Kalau S-nya 9, Kalau biar bulat gitu kan, nanti berarti kan dapat 6 lagi Q-nya. ya tetap ya. Jadi Nah, berarti lu bisa berlaku kalau nyoba Q selalu genap. substitusi, bisa pakai persamaan juga sebenarnya gitu. Iya benar. Kalau 2/3. Tapi itu mah asumsinya, asumsi lagi. Ya asumsi lagi karena emang kalau soal kayak gini, ini kan keterangan dalam soalnya dibuat minim kan sama si apa namanya si pembuat soalnya. Jadi gue ngambil soal ini dari apa namanya SBMPTN 2011 kalau nggak salah. Itu. Yang terpenting kita apa namanya kita bisa bikin asumsi tapi harus sesuai sama ketentuan yang ada di soalnya gitu. Nggak boleh melenceng salah satunya gitu. Jadi kayak misalnya kita mau masukin umur. Nah, di mana kita masukin umur itu nggak boleh ngelanggar satupun si ketentuan yang ada dalam soal. Yang terpenting itu. Iya. Yang penting apa namanya? Yang penting kita sesuai ketentuan aja gitu. Karena kan yang bikin soal ini susah karena ketentuannya terbatas kan. Nggak ada satupun nilai dari si soal ini yang diketahuin. Dia cuma ngasih asumsi bahwa nilainya sekian, sekian, sekian gitu. Jadi ini bisa kita bilang bahwa nilai Kiki dan Ria itu genap. Gitu. Karena kan yang udah pasti genap Ria tuh tadi. Ria sama dengan 2 Ki. Gitu, ada yang masih bingung nggak? Sampai sini? Bener. Nah, si Pelis ngomong tuh katanya. Soal kayak gini
mana sempet ngerjain SBM. Ya, makanya kan biar terbiasa ngerjain soal analitik ini, ya salah satunya latihan soal. Hitung kancing ya. Iya emang banyak dulu kan, apalagi angkatan 2019 ke bawah ya, itu kan masih berlaku konsep plus 4-1 kan, dimana ya plus 4-1 kalau salah berarti dapat nilai minus. Makanya banyak mungkin orang yang ngelewatin soal analitik ini gitu. Jadi mending jawab soal yang lain aja yang bisa dikerjain bener dengan waktu yang lebih cepat gitu. Kayak soal deret, beberapa orang mungkin nganggapnya mudah. Tapi mungkin ya salah satu enaknya kalau kita jawab analitik, kita bisa langsung jawab 3 soal gitu, walaupun agak lama dapat urutannya atau segala macam gitu. Apalagi kalau UTBK kan pakai pembobotan gitu. Iya, apalagi Tahu-taunya kalau kan pembobotan. yang susah kebetulan. Yang Jadi soal kayak sering. gini misalkan kebetulan susah, nilainya lebih tinggi. Walaupun si pihak LDMPT ya, kalau kita ngomong kemarin-kemarin itu masih belum jelas bobotnya itu kayak gimana, perkaliannya itu kayak gimana gitu. Jadi kayak masih deskriptif doang gitu, ngasih taunya bahwa orang yang jawabnya sedikit yang bener nilainya lebih tinggi. Tapi kalau orang yang jawabnya benernya banyak, nilainya lebih rendah. Ya, belum transparansi secara keseluruhan gitu, nilainya gimana. Yang ada cuma asumsi-asumsi doang dari bimbel-bimbel kan. Oh, nilainya sekian, sekian, sekian. Gitu. Nah, nomor 9 kita bisa dapat urutan nih. Ria, Sinta, Kiki, Poppy, dan Toton. Ria, Sinta, Kiki, Poppy, dan Popon. Jawabannya apa berarti nih? Jawabannya A ya. Gitu. Terus lanjut nih. Dan ini ada pertanyaan nomor 10. Hubungan antara nilai Poppy, Ria, dan Toton yang benar adalah Poppy, Ria, dan Toton. Mana nih Poppy, Ria, dan Toton? Poppy, Ria, dan Toton berarti kayak gini nih hubungannya nih. Berarti apa nih? Si Ria lebih besar dari Poppy, Poppy lebih besar dari Toton. Hubungannya kayak gini ya harusnya. Kita cari nih. Nilai Toton lebih rendah dari Ria, benar. Sedangkan Ria lebih rendah dari Poppy. Ya, salah. Salahnya yang ini ya. Ini gue merahin nih. Salahnya di sini. Nilai Ria lebih rendah daripada nilai Poppy. Ya, ini juga salah. Nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Ria. Ya, ini benar. Sedangkan nilai Ria lebih rendah dari Toton. Nah, ini salah. Salahnya di sini. Nomor D. Nilai Ria lebih rendah daripada nilai Toton. Nah, ini juga udah salah di sini. Ria paling tinggi tadi. Nilai Toton lebih rendah daripada Poppy, sedangkan nilai Poppy lebih rendah dari Ria. Jawabannya iya. Kayak gitu. Ya, lanjut ya. Jadi, makanya gue bilang tadi soalnya agak susah karena selain kita harus ngurutin, kita juga harus pakai persamaan matematik gitu. Udah belajar kan ya? Udah kelar belum materinya sama Babe? Materi apa ya? Persamaan matematik. Samaan itu apa? Linear gitu. Iya, Jadi, persamaan linear. ya mestinya sih kelar. Udah kelar. Ya, Ada itu di sebenarnya airdrop juga kan? iya sih, ada di airdrop, ada di YouTube juga kalau nggak salah. Ya, lanjut. Kita ke soal nomor 11. Ini juga agak-agak susah nih. Lumayan. Gue baca. Tiwi ingin membeli buku kimia, biologi, matematika, sejarah, dan ekonomi untuk semester baru. Di antara buku-buku tersebut, harga termurah adalah 10.000. Informasi lengkapnya kayak gini. Harga buku biologi setengah harga buku sejarah. Ini kita catat juga nih. Berarti ini buat jawab soal nomor 11. Aduh, salah. Nomor 11 sampai nomor berapa nih? Nomor 8 ya?
Enggak deh, nomor 11 sampai 14, sorry. Ya, 11 sampai 14. Ya, pernyataan 1, harga buku biologi setengah harga buku sejarah. Kita catat deh satu-satu. Aduh, tebel banget. Harga buku biologi itu setengah harga buku sejarah gitu. Kita singkat aja ya. Harga buku biologi setengah harga buku sejarah. Pernyataan 2. Harga buku ekonomi dikurangin harga buku sejarah. Harga buku ekonomi dikurangi harga buku sejarah. Berarti E dikurang S sama dengan harga matematik. Berarti yang pernyataan 2 ini ekonomi dikurang sejarah itu sama dengan harga nilai buku matematika. Ini pernyataan kedua. Pernyataan ketiga, harga buku ekonomi lebih mahal 3 kali lipat dibandingkan sejarah. Berarti ekonomi 3S ya, karena 3 kali lipat dari sejarah. Berarti harga buku ekonomi itu 3 kali lipat dari sejarah atau 3S. Tetapi masih lebih murah dibanding buku kimia. Berarti apa nih? Si ekonomi itu lebih murah dari kimia. Gini ya. Kita dapat nih ketentuan dari 1 sampai 3 seperti ini gitu. Kita baca soal nomor 11. Jika Danu harus membeli 2 buku, uangnya harga 30.000, maka buku yang dibeli adalah, ya dari sini kita cari tahu dulu nih urutannya. Kenapa? Karena dari urutan kita bisa tahu harganya. Kenapa? Karena harga yang termurah itu adalah 10.000 kan. Ya, jadi kalau kita tahu urutannya, siapa yang paling bawah, kita bisa dapat nih nilai ekonominya berapa, nilai sejarahnya berapa, nilai yang lainnya berapa. Nah, kalau berdasarkan urutan kayak gini, kira-kira gimana nih? Yang pertama, dari apa namanya? Dari pernyataan 1. Nih, bahas biologi itu setengahnya sejarah. Berarti mahalan mana biologi sama sejarah, teman-teman? Buku biologi sama buku sejarah mahalan mana? Iya, mahalan buku sejarah ya. Berarti kita bikin urutannya nih. Ini sejarah, ini biologi. Kita bikin random dulu ya, karena kan kita belum tahu nih dia urutan keberapa. Sejarah di atas biologi. Gini deh gitu. Jadi nilai sejarah lebih mahal bukunya daripada biologi. Terus ada lagi nih, buku ekonomi 3 kalinya sejarah. Berarti kita cari nih apa namanya? Berarti nilai ekonomi itu ada di atas buku sejarah. Kita taruh sini deh. Ya, gitu. Ekonomi ada di atas sejarah karena kan 3 kali lipat kan. Terus apa lagi nih? Harga buku ekonomi lebih kecil dari kimia. Berarti kimia itu ada di atas ekonomi. Ya enggak? Gini enggak? Karena kan kimia lebih mahal kan, berarti kimia di atasnya ekonomi. Dari sini kita bisa dapat juga nih apa namanya? Nilai ekonomi dikurang, karena kan yang belum ada cuma matematik kan. Cuma matematik atau si M ini. Terus kita bisa tahu posisi M gimana nih? Ada yang tahu gak cara dapat posisi M? Pakai persamaan Substitusi E aja sama itu. S aja. Benar, pakai substitusi ya. Kita substitusiin pakai yang ini berarti. Iya, nilai M sama dengan 2S. Gue ganti ini dulu ya. Ya, kita substitusiin yang ini ya. Nilai E-nya kita substitusiin 3S. Berarti 3S ya. 3S dikurang S sama dengan M. Berarti nilai M itu sama dengan 3S dikurang S. 2S ya. Berarti nilai M itu sama dengan 2 kali lipatnya nilai sejarah. Berarti mau nggak mau, nilai matematika ada di atas sejarah. Pas banget di atas sejarah. Gitu. Jadi urutannya kayak gini. Kimia, ekonomi. Ada yang beda kan nih urutannya, teman-teman?
matematika, sejarah, biologi. Begini ya urutannya. Kenapa matematika adanya di atas sejarah dan ada di bawah ekonomi? Karena matematika cuma 2 kali lipat. Berarti ini kan 2S kan. Berarti ini tadi nilainya 3S. 3 kali lipatnya sejarah gitu. Terus ya sejarah berarti 2 kali lipatnya dari biologi. 2B gitu. Nah, gitu kurang lebih. Makanya urutannya bisa kayak gini. Ini langsung aja kita cari apa namanya nilainya nih. Nah, ini kita ketahuan nih biologi nih. Biologi itu berarti berapa harganya? Biologi paling murah ya. 10K. Kita giniin dulu deh. Ya. Berarti biologi paling murah, guys. Berarti biologi 10.000. Terus sejarah berarti 2 kali lipatnya nih. Berdasarkan ini, berarti 2 kali lipatnya. Berarti sejarah itu 20.000. Terus matematika, ini 2 kali lipatnya sejarah. Berarti matematika itu 40.000. Gitu ya, guys. Ekonomi itu berarti 3 kali lipatnya sejarah. Berarti 3 kali 20.000, 60.000. Kalau kimia ini unknown ya, belum diketahui. Itu ya. Iya. Kita baca soalnya nih. Jika Danu harus membeli 2 buku ya, dan uangnya cuma 30.000, maka buku yang dapat dibeli Danu adalah, berarti kita cari yang paling murah. Ya, berarti buku sejarah ditambah buku biologi. Karena yang lainnya lebih lebih mahal di atas 30.000. Matematik ada 40.000, ekonomi, kimia. Jadi jawabannya sejarah dan biologi. Jawabannya B. Lanjut. Jika harga buku kimia setengah harga buku ekonomi. Jadi ini nomor 12 ini soalnya agak melenceng sebenarnya dari ketentuan. Bukan gue yang minta tapi emang soalnya gitu. Karena kan di sini kejelasannya kimia lebih tinggi kan daripada ekonomi. Tapi 12 itu dia minta bahwa harga kimia setengah harga buku ekonomi. Berarti kalau nomor 12 itu bikin urutannya berubah gitu. Bikin urutannya berubah jadi gimana? Jadi ekonomi paling atas gitu. Iya gak? Terus di bawah ekonomi ada matematik. Nah, di bawah matematik baru kimia. Kenapa? Karena ini kan 60K ya. Terus ini 40K. Nah, si kimia itu 30K. Karena dia setengahnya kan. Berarti sejarah sama biologinya tetap 20K. Ini biologinya tetap 10K. Jadi urutan terkhusus nomor 12 itu kayak gini, teman-teman. Permisalan ya. Jadi berarti mungkin ada diskon gitu kan, setengah 70% harga buku kimia setelah saat flash sale gitu. 12. Jadi anggap aja gitu. Anggap aja ya. Jadi bukan jawabannya yang melenceng tapi si soalnya mintanya gitu. Kita cari mana pernyataan yang salah. Buku ekonomi lebih mahal dari buku biologi. Ini benar. Karena ekonomi 60.000, biologi 10.000. Harga buku matematik 2 kali lipat sejarah. Ya benar, M sama dengan 2S tadi. Harga buku sejarah seperempat harga buku kimia. Harga buku sejarah seperempat harga buku kimia. Benar gak? Sejarah seperempat buku kimia. Salah ya. Harga buku sejarah itu di atas 10.000 dari buku ini. Jadi jawabannya C. Buku ekonomi lebih mahal dari kimia. Benar. Buku biologi adalah buku yang paling murah. Benar. Jadi jawabannya C. 13. Manakah pernyataan yang paling benar? Manakah pernyataan yang paling benar? Buku yang paling mahal adalah matematika. Salah. Paling mahal kimia tadi ya.
Buku sejarah lebih mahal dari kimia. Salah, karena kimia paling mahal. Ingat, kimia paling mahal. Buku ekonomi lebih murah dari buku matematik. Salah. Buku ekonomi 60.000, buku matematik 40.000. Yang D, buku biologi lebih murah dari buku ekonomi. Ya, jawabannya ini. Karena kan buku biologi tadi 10K kan. Ini biologi 10K, ekonomi 60K. Lebih murah berarti. Buku matematika lebih mahal dari kimia. Salah. Jadi jawabannya D. Lanjut nomor 14. Apa 14? Urutan buku yang harganya termurah hingga termahal. Ya, berarti yang paling murah tuh biologi ya. Biologi. Habis biologi tadi ada apa? Ada sejarah. Berarti kalau nggak C, D. Habis sejarah itu matematika. Jadi jawabannya C. Gitu ya teman-teman. Ya, easy ya. Ada yang mau nanya gak nomor 11 sampai 14? Aman ya, Vidya. Aman, Dinda. Semua berakhir sudah. Wah, Sidik baru kelihatan nih. Sidik kemana aja Sidik? Baru kelihatan nih. Udah lama nih nggak menyapa kita. Sidik lagi sibuk apa? Nonton One Piece Sidik kayaknya. Apa? Bilang? Wah, telat. Telatnya kenapa ngomong dong? On mic Sidik. Gue suruh on mic nih. Sidik. Lagi di luar, Bang. Lagi di luar. Lu ke warkop mulu lu pasti lu ya. Turnamen warkop. Enggak lah. Kemana? Berarti kemana? Berarti semenjak kelas TKA apa namanya? Iya, jarang ketemu berarti anak saintek sama sosum. Kecuali ekstra kelas yang alpha. Habis ngedate, berarti sama Feli tuh ngedate-nya tuh. Sampai tahu si Feli. Semoga langgeng Feli Agatha sama Sidik. Mohon wajarin aja si Sidik emang lebih memprioritaskan nonton anime dibandingkan video call sama Anda. Video call, Discord. Sidik mah mau aja tuh katanya. Sidik atau Sidki? Kalau Sidki agak ribet bacanya. Soalnya ada kol-kolah kan tengahnya, Sidepi. Jadi anaknya Sidik aja. Sidik panggilan kesayangan. Ya lanjut ya. Ini nomor 15 sampai 17 lumayan susah nih. Kita harus bikin persamaannya juga. Ya, kita baca. Adi, Betty, dan Yunus adalah sebaya. Kita bikin ininya berarti nih. Apa namanya? Apa namanya ya? Persamaannya satu-satu. Berarti nomor 15 sampai 17. Aduh, coret. Apa nomor 15 sampai 17? Yang pertama, si Adi, Betty, sama Yunus itu sebaya. Artinya mereka seumuran. Berarti si Adi, ini kita singkat aja ya. Adi, Betty, sama Yunus itu seumuran gitu. Ini kita bikin persamaan satu gini. Persamaan satu ya. Itu. Lanjut. Ayah mereka bekerja pada usia 25 tahun di perusahaan yang sama. Jadi semuanya serentak kerja di usia 25. Cuma kerjanya bareng atau enggak itu beda-beda. Karena kan usianya beda-beda. Ada yang misalkan tahun 80 dia kerja, di saat itu umurnya 25. Mungkin bokapnya Yunus waktu itu masih 23, jadi lebih muda. Anggaplah kayak gitu kan. Jadi
walaupun kerjanya di usia yang sama, tapi waktu dia kerja, waktu mulai kerjanya itu belum tentu sama. Itu yang mesti tanda bawahi. Lanjut. Perusahaan tersebut mengharuskan pensiun di usia 60 tahun. Ya, jadi ini kewajiban ya. Terus ini kita baca apa namanya? Pernyataan yang A. Tahun ini usia ayah 3 kali usia adik. Berarti usia ayah adik, kita singkat apa ya yang enak ya? Ayah itu kan bokap ya. Berarti bokapnya Adi ya, BA. BA-nya A-nya kecil ya. Bokap Adi saat ini BA berarti 3 kali usianya si Adi. Berarti bokapnya Adi 3 dikali umurnya si Adi. Ini kita dapat persamaan yang kedua. Aduh. Ya, persamaan kedua. Bokapnya Adi itu 3 kali umurnya Adi. Lanjut. Tahun ini usia Ibu Betty 3 kali usianya si Betty. Tahun ini usia ibunya Betty 3 kali usia Betty. Berarti apa nih? Tahun ini ya. Ibunya Betty, karena pakai I aja ya, ibu. Ibunya Betty itu 3 kali usianya Betty. Gini ya. Ibunya Betty 3 kali usianya Betty. Berarti ini persamaan yang ketiga. Harus pelan-pelan nih adik-adik. Tahun ini usia Ibu Betty 3 kali usia Betty. 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. Berarti apa nih? Bokapnya Betty, berarti BB ya. Bokapnya Betty BB. Itu berarti Ibu Betty, ibunya si Betty dikurang 3 tahun. Karena kan lebih muda 3 tahun, berarti dikurang 3 tahun. Salah Hanya kebalik. tambah ya. Balik kita. Berarti ibunya Betty, ayahnya Betty, lupa mulu, maunya ayah mulu. Bokapnya Betty dikurang 3 tahun. Gitu ya teman-teman. Apalagi nih? 3 tahun lalu perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi. 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi tahun ini. Berarti bisa dibilang apa persamaan keempat ini? Bokapnya Yunus ya berarti. Kita bikin persamaan kayak gini deh. Bokapnya Yunus dikurang 3 tahun itu setara dengan umurnya Yunus 3 tahun yang lalu. Gini. Ada yang bingung nggak sama persamaan ini? Bokapnya Yunus. Jadi kenapa dikurang 3? Sisi kanan kiri dikurang 3 karena ini kan persamaan 3 tahun lalu kan. Tuh. Tahun ini ayah Adi memasuki masa pensiun. Nah, ini di sini udah ada kejelasan nih bahwa siapa bokapnya Adi ya. Benar-benar. Bokapnya Adi. Iya, bokapnya Adi masa pensiun berarti tahun ini bokapnya Adi BA ya. Berarti bokapnya Adi 60 tahun. Kenapa 60 tahun? Karena penjelasannya dia tahun ini pensiun. Nggak jadi ingat preman pensiun. Tiba-tiba. Ada yang ngikutin nggak preman pensiun? Kang Mus, taunya Kang Mus doang loh. Gue sempet nonton. Gue nonton itu jujur dari season 1 sampai season 7 sekarang. Bentar lagi ngalahin Cinta Fitri kayaknya. Cinta Fitri dulu berapa season? 9 apa 10 lupa. Tapi kayaknya masih belum bisa ngalahin Tukang Bubur Naik Haji. Tukang Bubur Naik Haji udah nggak ketaker bahasanya mah. Apa? Episodenya berhenti pas itunya meninggal ya. Siapa? Si
Pemeran utamanya Haji apa lupa gue. Berapa ribu? Gue taunya pemeran villainnya itu kan Haji Muhyiddin, villainnya. Tuh 2000 kata Raymond tuh. Berarti ngikutin si Raymond tuh. Haji Muhyiddin. Sampai 2000-an. Udah. Ya, lanjut ya. Dari sini kita bisa tahu nih. Usia bokapnya Adi sekarang ya. Itu 60 tahun. Berarti kita bisa dapat nih dari pernyataan ini. Bentar. Bokapnya Adi itu kan 3 kali umurnya Adi. Berarti kita substitusi ini bokapnya Adi umurnya berapa? Berarti 60 tahun sama dengan 3 kali usianya si Adi. Berarti usianya Adi berapa? Usianya Adi berarti 20 tahun. 20 tahun, betul. Kurang gede tulisan A-nya. Ya. Berarti kan dibagi 3 kan dari usia bokap. Berarti Adi itu 20 tahun, benar. Raymond. Nah, berarti juga si Yunus sama si Betty itu juga sama karena kan dia sebaya kan, dijelasin di pernyataan paling awal banget. Berarti Betty itu 20 tahun. Si Yunus itu juga sama 20 tahun gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat kejelasan juga nih. Ibunya Betty itu 3 kali umurnya Betty. Benar gak? Ibunya Betty berarti 3 kali umur Betty. Berarti ibunya Betty itu 3 kali 20 tahun. Berarti ibunya Betty berapa? 60 tahun. Nah, dari sini kita bisa dapat juga nih. Ibunya Betty 60 tahun, berarti bokapnya Betty berapa? Bokapnya Betty. Ya, berarti 60 tahun ditambah 3. Karena kan keterangannya gitu kan. Bokapnya Betty keterangannya bukan gitu sih. Keterangannya ibunya Betty lebih muda 3 tahun. Berarti bokapnya Betty lebih tua 3 tahun daripada ibunya. Berarti 63 tahun. Gitu teman-teman. Ini ada apa coba nih? Scene akhir udah enggak. Cinta Fitri 7 season. Oh ya. Berarti lumayan banyak juga sekarang yang pensiun. Bokapnya Betty 63 benar. Berarti yang belum ketahuan umurnya siapa nih? Bapaknya siapa ya? Yunus. Hah? Bokapnya Yunus belum ketahuan ya. Sebenarnya buat dapat bokapnya Yunus kita bisa cari tahu 2 cara. Yang pertama pakai persamaan ini nih. Yang kedua kita bisa tinggal kita kurang 3 tahun langsung kali. Untuk apa namanya? Bentar. Mau ganti spidol dulu. Nih. Kan kita tahu kan bahwa usianya Yunus itu 20 tahun kan. Berarti kalau kita kurang 3 tahun usia Yunus ketika dia 3 kali lipat lebih muda, berarti usia yang 3 tahun lalu 17 tahun kan? Iya gak? Berarti usia bokapnya Yunus 3 tahun lalu ya? Bokapnya Yunus, sorry. 3 tahun lalu itu berapa? Berarti 17 dikali 3 ya kan? Berarti berapa tuh? 17 kali 3. Tambah 3 lagi, Bang. Terus tambah 3 lagi di akhir. Berarti 51 ya? 51 Iya. terus tambah 3 tahun. Karena kita buat dapat usianya tahun ini kan? Ya, tambah 3. Tahun ini. Ya, kita udah dapat dah semua umur. Gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? Ya. Aman ya. Pertanyaannya kita langsung masuk ke pertanyaannya. Berapa tahun usia ketiga anak tersebut? Ya ini tadi udah jelas. Ketiganya usianya 20 tahun.
Aman ya adik-adik? Aman adik-adik. Bang, tahun Urutan lalu ketiga. tuh. Oh, tahun lalu 19. Sorry. 19. Maklum. Betul, Widya, tahun lalu. Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia bokapnya dari yang termuda. Siapa yang paling muda? Yang paling muda jelas bokapnya Yunus. Mana nih? Bokapnya Yunus lebih muda daripada bokapnya si Adi. Bokapnya Adi lebih muda dari bokapnya si Betty. Iya. Yunus Adi Betty. Yunus Adi Betty. Iya benar ya, banyak C. Itu ya. Nah, nomor 17 nih. Berapa tahun masa kerja ayah Yunus? Ada yang tahu gak maksud dari soal 17 ini apa? Berapa tahun masa kerja ayah Yunus pada tahun ini? Dikurangin aja umurnya itu, kurang 25. Betul, kurang 25. Karena kan di awal kita udah dikasih apa namanya? Foreshadow ya, atau bayangan bahwa dia itu kerja semuanya ya. Kerjanya itu 25 tahun mulainya. 25 tahun. Bokapnya Yunus sekarang Di umur 55 tahun. 25 Bang Sen. Berarti 50. Hah? Iya, dikurang 25. 54 dikurang 25 berapa tuh? 29 ya. Berarti bokapnya Yunus kerja udah 29 tahun dan belum pensiun. Ya gitu. 54 kurang 25. Ya gitu, 17 soal ini. Ya lumayan menguras menguras pikiran sih soal-soal ini tuh. Ada yang mau nanya gak? Terakhir, alhamdulillah, yeay. Iya. Tadi di awal nggak kuisi sih. Cuma mungkin bulan November itu kan kalau nggak salah ya. Bulan November itu nanti ada reguler kan di hari Sabtu. Skolastik kalau nggak salah jadwalnya. Gitu. Jadi mulai minggu depan berarti udah ada skolastik lagi buat Gama. Jadi bukan cuma Alpa. Event itu kalau yang jadwal itu yang reguler, yang hari Sabtunya kan 4 sesi itu. Iya, Itu yang Alpha ikut juga apa enggak? yang Alpa sebenarnya sih nggak ada kewajiban. Karena kan kalau gue pribadi nanti di 2 minggu pertama gue bahas soal yang 2 minggu ini selama ekstra kelas kognitif kan buat anak Gama. Jadi kalau buat PK sih kalau mau kalau mau ikut nggak apa-apa karena kan buat review. Tapi kalau mau ngerjain eyedrop ataupun tugas yang lain diperbolehkan. Tapi kalau soal kognitif bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, gue kurang tahu nanti yang dibahas bakalan sama atau enggak dengan yang kemarin gitu. Beda. Ya beda. Ya udah gitu. Kalau beda ya berarti kita Ya beda boleh berarti ikut aja gitu. Sabtu. Oke. Ikut aja Raymond biar nggak bete. Oh, iya Bang Imam. Aku bedain soalnya. Tuh. Kak Imam berarti ngajar bahasa Indonesia kan? Iya ngajar. 2 tahun lalu tapi. Tahun lalu. Iya gitu. Nih ada yang baru ketemu nih setelah 3 hari hilang. Di TikTok banyak kucing ngerusak iPhone tuannya digigit layarnya ya. Nggak akan gue biarin lo ngegigit PC. Sedih banget ya, PC-nya digigit langsung hilang semua. Emang kadang kucing ini laknat. Namanya siapa? Namanya sesuai nama dewa di film Marvel, namanya Loki.
dewa tipu daya. Soalnya dia emang suka bohong, mukanya so melas kan, mukanya so melas, so lemes gitu lah, so lemes. Tapi pas dibukain pintu langsung keluar kan, brengsek. Namanya Loki. Ya nanti kalau punya anak mungkin namanya anaknya Loki siapa ya? Lupa gue. Loki itu kan anaknya itu kan kalau di cerita God of War di mitologinya anaknya Atreus. Lusa terus Loki kan. Oh iya, Atreus itu Loki, berarti bapaknya Loki itu si itu Kratos ya. Oh ya, Loki itu nama samarannya gitu. Nama yang diberikan ibunya kalau nggak salah dari Atreus. Mungkin ada yang main God of War nih. Si Sidik sih kayaknya pasti sih main God of War. Main God of War 2 di PS2 dulu. Iya. Wah itu seru tuh dulu. Walaupun gue cuma nonton. Raymond apa? Kalau kata Reza Arab mah gamers ganteng idaman. Ya, ada yang mau nanya gak sampai sini? Ya kalau nggak ada, istirahat dulu. Berapa jam berarti lumayan tuh. 2 jam lebih sampai nanti ada kelas sama Babeh Isal alias DJ Yellow. Ya kalau ada yang mau request minta fotonya Faisal buat bikin jedak jeduk, minta aja ke gua, banyak. Soalnya Faisal tuh seneng banget dia kalau bikin jedak jeduk. Dibikinin Dayena, dibikinin Ona, dibikinin Sidik ya, jedak jeduk. Ya makasih buat semua yang udah hadir hari ini. Gua stop sharingnya, terus gua stop rekaman. Ya makasih buat semua